彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？别想！又要救我，又对我这么不客气，这定是这家伙突然出现。韩风这个混蛋，现在恶心的。Wajah Xiao Yan dipenuhi dengan kejutan. The Purifying Demonic Lotus Flame adalah Heavenly Flame yang selalu dia impikan. Itu menduduki peringkat ketiga di peringkat surgawi, yang membuktikan betapa kuatnya itu. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia bisa naik ke puncak kelas Do Uzun jika dia menelan dan memperbaikinya. Bagaimana itu bisa sangat mudah? Yao Lao tanpa daya menggelengkan kepalanya, menuangkan air dingin ke Xiao Yan. Dia berkata, kepemurnian api iblis yang memurnikan adalah api surgawi yang sangat misterius. Bahkan aku sendiri tidak pernah melihatnya. Sudah merupakan berkah besar bahwa itu kamu telah memperoleh 3 potongan peta. Namun, tidak mudah untuk mendapatkan fragmen peta terakhir. Lalu apa kabar baik yang disebutkan guru? Xiao yang terkejut sebelum menjadi sedikit tertekan. Bahkan suaranya menjadi sedikit lemah. Kami belum mendapatkan potongan peta final, tetapi kami telah menemukan berita terkait. Yao Lao membelai janggutnya dan tertawa pelan. Apa kabar? Suasana hati Xiao Yan yang agak tertekan telah disiapkan. Dia buru-buru bertanya. Ada pameran perdagangan spasial khusus yang diadakan di Central Plains setiap beberapa tahun. Seorang ahli biasa tidak akan tahu tentang pameran perdagangan spasial ini. Bahkan beberapa ahli yang kekuatannya telah mencapai kelas Do Uzong tidak akan menyadarinya tanpa saluran khusus. Yao Lao menyeringai dan berkata, ini karena kualifikasi pertama untuk berpartisipasi dalam pameran perdagangan spasial ini adalah kekuatan seseorang setidaknya harus mencapai puncak kelas Do Uzong. Dengan kata lain, sebagian besar dari mereka yang dapat berpartisipasi adalah para ahli tingkat atas sejati di benua ini. Pameran perdagangan spasial mengharuskan orang setidaknya berada di puncak kelas Do Uzong. Ini adalah salah satu dari 8 klan kuno dan salah satu faksi yang tersembunyi. Kekuatannya jauh di luar imajinasi kamu. Yao Lao terdiam sesaat. Baru kemudian dia menjawab, klan Gu dan Hun milik 8 klan kuno. Selain dari 2 klan itu, masih ada 5 klan lain yang masih ada. Mereka adalah klan Yan, klan Yao, klan Si, klan Lei, dan klan Ling. Xiao Yan tanpa sadar menghirup napas lembut udara dingin ketika dia mendengar nama-nama yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Dunia ini memang melebihi harapannya. Awalnya, dia berpikir bahwa itu Hall of Souls adalah yang terkuat. Itu tidak terduga bahwa itu mereka hanyalah salah satu dari 8 klan kuno yang disebut. Tampaknya hanya ada 7 klan. Xiao Yan diam sejenak sebelum tiba-tiba bertanya. Yao Lao menatap Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia berkata, masih ada 1 klan kuno yang telah ditinggalkan, klan Xiao, yang merupakan keluarga Xiao kamu saat ini. Xiao Yan perlahan menghembuskan nafas udara. Seolah-olah dia ingin menghembuskan banyak gangguan di dalam hatinya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa itu klan Xiao, yang terletak di sudut dan hanya bertahan di kota tingkat kedua dalam kekaisaran JMA, memiliki asal legendaris yang bahkan dia tidak bisa bayangkan. Meskipun Xiao yang tidak menyadari betapa kuatnya klan Xiao ini, itu secara alami memiliki kekuatan mengerikan untuk melawan faksi seperti klan Hun dan klan Gu. Namun, klan Xiao, yang telah menonjol sekali, sudah dieliminasi oleh waktu tanpa ampun. Klan Xiao pernah menghasilkan Do Udi. Xiao yang terkejut saat dia menghadapi Yao Lao di depannya.
Dia hanya bertanya pelan setelah sekian lama, dengan bakat penyulingan obat guru, hampir tidak ada orang di seluruh benua Douki saat ini yang bisa dibandingkan dengan kamu. Bagaimana kamu bisa menjadi orang yang ditinggalkan oleh klan Yao? Itu karena garis darah Doudi. Yao Lao mengisyaratkan senyum. Emosi di wajahnya perlahan mengundurkan diri saat dia menjelaskan, lahir dalam klan kuno datang dengan tekanan yang jauh lebih besar daripada tempat lain. Di sana, status seseorang dibedakan oleh kekayaan garis darah seseorang. Yao Lao tersenyum ketika dia berbicara. Dia berpaling ke Xiao Yan dan berkata, selain itu, aku yang lama akan menunjukkan pada mereka bahwa itu bahkan murid yang telah direkrut olehku yang lama akan jauh melebihi orang-orang yang memiliki garis keturunan Doudi, yang sangat mereka hargai. Xiao Yan mengangguk. Hatinya merasakan ketidaksukaan tambahan untuk klan Yao yang disebut ini. Lupakan. Mari kita tidak membicarakan ini. Hampir tidak ada orang di wilayah Central Plains ini yang sadar akan 8 klan kuno ini. Namun, saat ini kamu memiliki kualifikasi untuk mengetahui tentang mereka. Xiao Yan mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata ini. Jika tidak ada keadaan yang unik, ia mungkin memiliki keterampilan penyempurnaan pil obat terbaik di antara generasi muda di Central Plains. Namun, kemampuan ini hanya berada di peringkat 5 besar dalam klan Yao. Peringkat ini menyebabkan dia merasa sedikit tidak puas. Xiao Yan menghisap nafas dalam-dalam. Suatu panas yang berapi-api tiba-tiba melonjak ke mata hitam gelapnya. Gadis kecil itu selalu membuatnya khawatir sejak awal. Dalam waktu 1 bulan lagi, upacara dewasa dari klan Gu akan diadakan. Ini diadakan setiap 2 dekade sekali. Ini adalah peristiwa besar dalam klan Gu karena mereka yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam upacara dewasa ini adalah semua anggota generasi muda yang paling menonjol dalam klan Gu. Tidak banyak faksi yang dapat menerima undangan dari klan Gu. Yao Lao mengambil undangan batu giok hitam dari storage ring-nya. Ada banyak garis misterius yang menguraikannya. Itu memberi seseorang perasaan misterius. Ini adalah undangan. Yao Lao dengan keras tertawa. Setelah itu, dia menepuk bahu Xiao Yan dan melanjutkan, kamu harus pergi setelah beberapa hari. Aku sadar hubungan antara kamu dan Sun Er. Kamu harus lebih berhati-hati ketika kamu mencapai wilayah klan Gu. Gadis itu sangat luar biasa dalam klan Gu. Aku sadar bahwa itu dia memiliki garis darah Doudi paling lengkap dalam klan Gu dalam bertahun-tahun. Xiao Yan bertanya dengan kaget ketika dia mendengar ini. Makam tua yang tidak disadari orang biasa. Orang misterius macam apa yang menciptakan metode luar biasa seperti itu? Mengapa orang itu memiliki pemahaman yang sangat bagus tentang tubuh racun yang menyedihkan? Xiao Yan bertanya dengan heran. Xiao Yan perlahan mengangguk. Xiao Yan tetap berada di dalam Falling Star Pavilion sambil menunggu Little Fairy Doctor kembali. Sementara dia menunggu, Xiao Yan tidak melatih doukinya. Sebaliknya, dia mengalihkan perhatiannya ke pelatihan jiwanya. Kekuatan-kekuatan spiritual seseorang terkait dengan tingkat seorang alkemis. Sejak roh Xiao Yan telah maju ke negara jiwa, dia tidak terlalu memperhatikannya karena perlu melatih doukinya. Xiao Yan berada di kondisi jiwa dalam 4 negara spiritual besar. Namun, ada sangat sedikit orang di Central Plains yang tahu bagaimana melatih jiwa seseorang. Tingkat tingkah laku alkemis aku saat ini mungkin akan berada di puncak level tingkat 8 awal. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi kontemplasi dalam ruang yang tenang. Secara normal, seorang alkemis yang bisa memperbaiki pil obat pil lightning bisa dianggap berada di puncak level 8 awal. Meskipun lightning pil yang Xiao Yan telah tertarik selama pertemuan pil memiliki 5 warna, warna terakhir tidak terlalu murni. Oleh karena itu, ia hanya menempatkan dirinya di puncak level 8 awal. Menarik warna pil lightning tambahan untuk pil obat dalam tingkat 8 melibatkan kesenjangan besar yang sejauh langit dan bumi. Oleh karena itu, beberapa guru alkemis yang bisa menarik lightning pil 5 warna berada di tingkat-tingkat 8 menengah. Informasi mengalir ke kepala Xiao Yan dan segera berubah menjadi karakter misterius besar yang muncul jauh di dalam pikirannya. Setelah pemeriksaan yang teliti, ia menemukan bahwa ini adalah metode Qi untuk melatih jiwa seseorang. Tentu saja, metode pelatihan jiwa ini adalah hadiah yang diperoleh Xiao Yan sebagai juara dari pil gathering. Xiao Yan telah mempelajarinya sering setelah mendapatkannya, tetapi dia belum secara resmi berlatih dengannya.
Dia akan melakukan perjalanan ke Gurealm, dan tidak ada yang tahu apa yang akan dia temui di sana. Itu pasti tidak salah untuk menjadi sedikit lebih siap. Setelah merasakan perubahan ini, Xiao Yan perlahan menarik napas dalam-dalam di atas perasaan terkejut. Apakah ini perubahan yang terjadi setelah memiliki metode Qi yang lengkap? Tidak heran para alkemis dari zaman kuno berada di masa kejayaan mereka. Metode latihan kekuatan spiritual kuno ini penuh dengan aspek-aspek unik. Dengan metode pelatihan yang lengkap ini, pelatihan spiritual aku di masa depan akhirnya akan memasuki jalur yang benar. Efek ajaib di luar dugaan aku. Xiao Yan memuji dengan mulutnya. Dia merenung sejenak sebelum mengepalkan tangannya. Sebuah gulungan berwarna merah terang sekali lagi muncul. Mengikuti tampilan gulungan ini, gelombang energi api yang kaya mengepul. Gulungan merah terang ini adalah gulungan yang dicabut Xiao Yan dari Dou Sheng saat itu. Namun, itu telah ditinggalkan dalam penyimpanan dingin oleh Xiao Yan setelah dia mendapatkannya. Setelah semuanya tidak layak disebut jika dibandingkan dengan Great Heaven Chreation Palm, tapi dia baru saja mengingatnya. Hal ini pada akhirnya merupakan objek milik Dou Sheng dan tidak akan jelek. Tidak ada yang buruk dalam memiliki lebih banyak teknik di tangan seseorang. Xiao Yan dengan cepat membuka pintu dan berjalan keluar. Xiao Yan berhenti berjalan. Dia melihat wanita itu, yang berdiri di sinar matahari yang tersebar, dan tanpa sadar terkejut. Rambut seperti salju peri kecil itu sekali lagi mendapatkan kembali warna aslinya. Saat ini dia adalah dokter peri kecil yang benar. The Little Fairy Doctor mengambil beberapa langkah ke depan dan tiba di depan Xiao Yan. Dia melihat ekspresi tertegun dan tanpa sadar tertawa. Rambutmu. Xiao Yan bergumam. Matanya tiba-tiba berhenti di dahi lembut Little Fairy Doctor. Ada jejak rumit berwarna keabu-abuan di tempat itu. Dalam sekejap, itu tampak seperti segel. Ini adalah tempat di mana tubuh racun yang buruk ada. Pada saat ini, semua racun poison Qi dalam tubuhku telah berubah menjadi segel ini. Tetua itu benar-benar orang yang luar biasa. Dia bisa membuat metode untuk memadatkan badan racun bijaksana. The Little Fairy Doctor dengan lembut mengusap simbol di dahinya yang halus saat dia tertawa. Xiao Yan secara bertahap pulih dari sukacita peningkatan besar dalam kekuatan dokter peri kecil. Dia meregangkan pinggangnya yang malas dan tertawa dengan sikap malas. Ya. The Little Fairy Doctor tersenyum ketika dia mendengar keputusan Xiao Yan dan tidak keberatan. Hari kedua setelah dokter peri kecil kembali ke Falling Star Pavilion, si kelompok Ao Yan sekali lagi berkumpul bersama. Setelah beberapa persiapan, mereka berempat diam-diam pergi. Selain Yao Lao dan beberapa lainnya, mereka tidak memberitahu siapapun saat mereka pergi. The Gurealm terletak di wilayah timur Central Plains. Sebagian besar faksi di wilayah itu adalah bawahan dari klan Gu. Sosok hitam besar bergegas melewati langit biru. Gelombang demi gelombang angin dan aliran udara dibuat terlihat oleh mata telanjang. Menurut kecepatan kami ini, kami harus mencapai wilayah timur besok. Namun, dikabarkan bahwa itu pintu masuk ke Gurealm terletak di sebuah kota bernama Gu Sacred City di wilayah timur. Beberapa tokoh duduk di atas tubuh besar dari Nine Serene Deep Ground Pithon. The Little Fairy Doctor memegang peta di tangannya saat dia menjelaskan situasinya kepada Xiao Yan di depannya. Gu Sacred City. Oh. Xiao Yan mengangguk. Dia telah mendengar nama ini. Reputasi kota ini di wilayah timur melampaui Pil-Piles Holy Pill City karena itu adalah pintu masuk ke Gurealm. The Gu Sacred City adalah kota yang melarang orang luar masuk. Cukup sejumlah ahli dari Gurealm menjaganya. Jika seseorang tidak memiliki kartu undangan, bahkan ahli top Douzun tidak akan dapat menerobos ke dalamnya bahkan jika mereka mau. The Little Fairy Doctor tertawa. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas sambil mempelajari kelompok cahaya itu.